Ini ya. Iya, iya. Oke lah, kita mulai Ustaz ya. Oke, baik. Iya, oke. Kita melanjutkan yang minggu lalu ya. Iya, Masih Ustaz. Silakan Ustaz. selesai juga. Mau dibuka dulu Pak Pakar atau gimana Mas? Oh, saya buka aja lah ya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sahabat beliau di akhir akhirat nanti. Amin amin. Amin ya. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Yusran, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah fikih muamalah ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang al-fakir, yang memiliki hajat kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sengaja diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kabar gembira berupa petunjuk hidup dan juga adanya hari akhirat, adanya surga dan neraka, adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan peringatan kepada kita. Peringatan tentang adanya dosa, adanya hari kiamat, adanya hisab, dan juga tentang adanya neraka. Semua itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada akidah yang akan menguatkan kita dalam mengamalkan. Semoga kita diberikan sikap istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Islam, tetap semangat untuk menuntut ilmu, sehingga dengan bekal ilmu itulah kita memiliki sebuah pemahaman sekaligus kesadaran kenapa harus melakukan ini dan itu, kenapa meninggalkan ini dan itu, dan kenapa misalnya harus melakukan perubahan-perubahan. Tidak lain tujuannya supaya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan minggu yang lalu yang belum selesai, sekaligus kita juga membuka sesi diskusi, ya, sesi diskusi dari materi yang sudah dibahas di minggu yang lalu. Terakhir kita membahas tentang hukum seputar dinar dan dirham, atau hukum seputar emas dan perak, dan yang berkaitan dengannya, ya, termasuk di dalamnya mata uang dan juga emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk batangan, ya, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Ketika terjadi
pertukaran ya, emas dan perak, maka satu jenis yang sama itu tidak boleh dijual dengan campuran. Dari Fudalah ia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kiladatin fiha zahabun wa kharazim. Ishtaraha rajulun bi tis'ati dananiri aw sab'at. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hatta tamayyaza bainahu. Ya, jadi utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kalung dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada emas dan campuran. Kemudian dibeli oleh seorang laki-laki dengan harga 9 atau 7 dinar. Maka Nabi bersabda, tidak, ya, hingga dibedakan di antara keduanya. Ya, kenapa? Karena alat belinya itu adalah emas, sementara yang mau dibeli juga emas. Maka kemudian harus sama, ya, sama beratnya kalau sama-sama emas. Sehingga itu kemudian diketahui yang satu emas berapa, yang kedua emas itu kadarnya berapa. Kalau sekarang itu kan dalam bentuk karat, berapa karat, ya. Kalau merujuk kepada ISO itu menunjukkan tentang tingkat kemurnian. Ada ISO yang khusus mengatur tentang emas, saya lupa nomor itu ISO berapa. Nah, di situ dijelaskan sudah dibuat aturan secara internasional dari 24 karat sampai ke bawah itu ada range-nya masing-masing. Nah, itu kemudian supaya jadi sama standar. Karena nanti setiap daerah itu akan beda-beda kan istilahnya. Istilah emas 22 antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa beda tingkat kemurnian. Maka kemudian disatukan dengan sebuah aturan yang sama gitu. Amarona bizzahabil ladzi fil kiladati wa nuzi'a wahdahu summa qala az-zahabu bizzahabi was. Di amarona, ya. Rasulullah memerintahkan kepada kami atas emas yang ada di untayan kalung, lalu dicopot satuan, kemudian beliau bersabda, emas dengan emas harus sama timbangannya. Jadi intinya kalau emas dengan emas harus sama timbangan. Nah, bagaimana kalau bercampur? Kan rugi dong yang mau membeli, ya. Maka caranya kalau bercampur itu dijual dulu dengan selain emas, ya. Bisa dijual dengan dengan rupiah, dengan dolar, atau dijual dengan harga perak. Intinya beda ini, beda bentuknya. Satu emas, yang lain bukan emas. Baru kemudian kalau sekarang ya emas dijual dulu, ya, dapat rupiah, lalu kemudian setelah dapat uang rupiahnya dibelikan lagi emas yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau ditukar itu kemudian harus sama beratnya. Kalau tidak, maka itu adalah riba. Ya, mungkin kita akan melihat agak ribet, ya. Kan sama saja ujungnya nanti juga itu. Tapi tidak, ya, dalam Islam itu dipisahkan akadnya masing-masing. Meskipun nanti akan dijual ke penjual yang sama, ya. Seperti dari Fudalah bin Ubaid, dia berkata, pada perang Khaybar, aku membeli kalung seharga 12 dinar. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Nabi, maka beliau bersabda, la tuba'u hatta tufassalah. Ya. Jadi tidak boleh dijual hingga kemudian dipisahkan. Nah, jadi di sini kita lihat yang dijual itu adalah kalung emas, belinya juga pakai dinar. Dinar itu juga adalah emas. Ya. Meskipun satu berbentuk kalung, satu berbentuk logam uang, ya, logam uang, maka harus sama beratnya. Nah, tentu saja yang punya logam uang itu mungkin tidak mau kalau ternyata kalung itu sudah ada campurannya. Apalagi kalau sekarang ada istilah itu mainannya atau campuran-campuran lain yang bukan emas, itu mungkin cukup banyak. Kenapa? Karena sifat emas itu semakin murni, semakin sulit dibentuk. Ya. Jadi semakin murni, semakin sulit dibentuk, dan
hanya bisa dibentuk dengan bentuk-bentuk yang paling sederhana. Misalnya cincin kawin gitu ya, bulat aja. Itu kan biasanya tingkat kemurniannya. Dan semakin lunak. Itu sifatnya emas. Sifatnya. Maka kalau mau dibentuk dengan bentuk yang lain, itu biasanya dicampurkan dengan bahan logam yang lain ya, sehingga tingkat kemurniannya semakin rendah. Berarti banyak campuran logam lain. Kalau sudah banyak campuran logam lain, maka tentu saja logam yang lain itu biasanya harganya yang jauh lebih murah. Ya. Maka tentu saja harga emasnya jadi turun. Nah, sementara yang dipakai untuk membeli itu adalah dinar. Dinar itu adalah logam dan bentuk koin emas. Ya. Ini tidak boleh kan? Kalau dia tidak sama. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah kalung yang tadi itu dijual dulu dengan sekarang ini katakanlah rupiah, setelah dapat rupiahnya baru kemudian mau beli yang lain silahkan. Emas dalam bentuk apapun termasuk di dalam bentuk logam, koin atau lain sebagainya. Nah, dalam hadis ini menyatakan bahwa emas tidak boleh dijual borongan, bercampur dengan barang yang lain jika dibayar dengan emas. Jika dibayar dengan uang, perak, atau harta yang lain, maka emas itu harus dipisahkan dari barang yang lain hingga jelas berapa berat emas tersebut. Jika tidak dipisahkan, berarti itu menjual emas yang tidak jelas berapa berat. Nah, seperti itu ya. Ini aturan di dalam Islam tentang sorf. Ya. Nah, untuk sorf, apa itu sorf? Sorf itu tukar menukar. Tukar menukar termasuk di dalamnya mata uang. Kita mau berangkat haji atau umroh, tentu saja butuh uang real ya. Maka uang rupiah yang kita punya itu kita tukar. Karena sampai di sana banyak sih toko yang mau menerima, tapi ada juga yang tidak mau. Ya. Ya, sama juga orang Indonesia kan yang dekat-dekat dari Medan misalnya ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Thailand yang radius yang terdekat lah dari Medan. Maka tentu saja butuh mata uang untuk keperluan di sana. Minimal ya untuk belanja atau mungkin keperluan-keperluan selama di perjalanan. Nah, itu namanya sorf ya, menukarkan uang. Dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, dia berkata, aku datang dan aku katakan, siapa yang mau mempertukarkan dirham? Lalu Tolha bin Ubaidillah, dia ada di samping Umar bin Khattab, berkata, tunjukkan emasmu dan bawa kepada kami. Jika pembantu kami datang, kami berikan dirham. Maka Umar berkata, jangan. Demi Allah, engkau beri dia dirhamnya atau engkau kembalikan emasnya kepadanya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-waraku bizahabi riba illa ha'an wa. Ya. Jadi al-waraku itu mata uang dirham ya. Dirham bizahabi dengan emas itu riba illa ha'an biha, kecuali sudah terima. Nah, seperti ini ditegur ya sejak zamannya sahabat bahwa kalau kita mau mempertukarkan itu harus cash. Nah, mungkin ketika kita bawa duit ya, money changernya itu boleh jadi tidak punya semua atau katakanlah stoknya habis karena kan banyak orang yang mempertukarkan. Kalau kita datang ke asrama haji itu biasanya ada money changer yang ya tidak selalu buka sih, biasanya pada musim haji lah ya. Dan itu ketika banyak orang yang menukarkan duit rupiah ke real, kadang stoknya habis ya kan, stoknya habis di situ uang real. Dan ketika kita mau menukarkan, mungkin kita bawa misalnya ya, bawa 5 juta ya, juta atau 10 juta mau ditukar. Nah, ternyata dia cuma punya stok uang real yang tidak sampai dengan kebutuhan kita. Saya kita mau nukar 5 juta, ternyata kalau anggap aja 4 juta, kita anggap aja 1 real itu 4.000. Sehingga
kalau kita punya 4 juta berarti 1.000 real ya kurang lebih ya. Nah ternyata mereka stoknya itu tidak ada 1.000 real, cuman ada 500 real. Berarti kan yang bisa ditukar hanya 2 juta. Nah kemudian si tugas di gerai tersebut itu mengatakan, oh sisa 500 realnya itu lagi di perjalanan menuju asrama haji, lagi diambil dari kantor pusat misal. Terus dia bilang, ya udah yang 4 jutanya taruh aja di sini, kami kasih dulu 500, nanti bapak balik aja ke kamar, tinggalkan nomor HP, jadi kalau sudah nyampe kami telepon. Kan dekatnya kamarnya kan, cuman beberapa puluh meter. Nah seperti ini. Jadi bagaimana supaya tidak riba? Ya sudah, yang ada saja dulu. Misalnya dia punya 500 real aja, kita kasih yang 2 juta aja ya. Nah bagaimana? Dia bilang masih di jalan. Ya udah balik ke kamar. Kan nggak jelas juga mungkin jam berapa dia datang. Tinggalkan nomor HP, nanti dia datang kasih tahu sudah datang ininya, baru kita datang lagi ya, bawa yang 2 juta lagi. Nah gitu ya, jadi transaksinya itu istilahnya itu sekarang itu cash and delivery, cash and carry ya. Jadi cash lalu dibawa. Jadi seperti itu. Tidak boleh kemudian dia ada setelah waktu kemudian ada utang di dalamnya ya. Jadi tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu adalah riba. Dan ini definisinya daripada Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyin ta'aman nasi'atan wa atahu dir'an lahu. Rasulullah membeli makanan dari Yahudi dengan tempo, dan beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai agung. Ma'mar bin Abdullah, aku mendengar dari Nabi bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami mislan bin-mislin wa kana ta'amuna yawma izin asyair. Jadi ta'am dengan ta'am, makanan itu harus makanan bislan bin-mislin, harus sejenis. Wa kana ta'amuna, dan makanan kami pada saat itu adalah asyair, itu jawab. Nah, dari hadis ini maka terjadi pengecualian dari syarat terima kontak pada barang ribawi untuk makanan ya, untuk makanan saja. Tapi kalau emas dan perak itu tetap harus cash. Nah, tapi kalau untuk makanan boleh tidak cash. Makanan itu yang mana? Yaitu tadi ya, kurma, gandum, syair, dan garam. Nah, itu kemudian diperbolehkan tidak cash. Dalilnya dari mana? Dari hadis. Nanti para ulama itu kemudian membuat pembahasan usul fikihnya, lalu kemudian dari pembahasan usul fikih itu turunlah kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk hukum fikih. Nah, apa kesimpulannya dalam bentuk hukum fikih? Bahwa yang pertama, menurut Syekh Yusuf As-Sabatin dalam kitab Al-Buyu' Qadimah Al-Mu'asirah, jika berupa makanan yaitu gandum, kurma, jawahud, dan garam, maka boleh dijual dengan emas dan perak dan uang tentunya secara bertempo. Nah, menurut beliau gitu ya. Jadi untuk bahan makanan itu boleh ditempo. Nah, ini menurut saya Yusuf. Menurut saya bin Khalil Abu Rashda, pembatasannya itu kalau ada rahn, kalau ada jaminan. Ya. Nah, seperti di sini kan Nabi membeli makanan yaitu asyair, jaminannya ada baju besi ya dari beliau. Maka boleh tidak cash kalau ada jaminannya berupa yang lain. Serahlah Pak, jaminannya apa. Nah, tetapi kalau untuk emas dan perak itu tetap sesuai dengan yang sudah kita bahas ya, bahwa tidak boleh dia bertempo.
Nah, sarf itu bisa macam-macam ya. Ada yang an-najisu ya, yaitu sarf kontan sama-sama di tempat, atau sarf ain wa ma fi az-zimmah ya. Jadi Umar berkata, ya Rasulullah, ruwaidaka as'aluka inni abi'ul ibilah bil baki'i fa abi'u biddanani wa akhusuhu darahima wa abi'u bidarahimi wa akhusuhu dananira akhusu hazihi min hazihi wa uti hazihi min hazihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khuzaha bis-sa'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainahuma syai'un. Jadi, ya Rasulullah, aku bertanya kepada Anda. Aku jual onta di Baki, lalu aku jual dengan dirham. Tapi aku ambil dirham. Dan aku jual dengan dirham, tapi aku ambil dirham. Aku ambil yang ini dan itu, dan aku berikan yang ini dan itu. Lalu Rasulullah bersabda, tidak apa-apa, engkau ambil dengan harga hari itu, selama kalian berdua belum berpisah, sementara di antara kalian ada sesuatu. Nah, asaf ma fi zimma. Misalnya si A memiliki piutang kepada si B berupa emas dinar, dan sebaliknya si B memiliki piutang kepada A berupa dirham. Lalu keduanya mempertukarkan apa yang di dalam tanggungannya masing-masing. Artinya A membayarkan utangnya berupa perak dengan emas dinar miliknya yang menjadi utang kepada si B. Nah, gitu ya. Nah, praktek ini boleh sebab harta yang ada di dalam tanggungan yang hadir itu adalah sama dengan ain yang hadir. Jadi syaratnya masalahnya selesai di majelis tersebut. Jadi harus dikeskan dan diselesaikan di majelis tersebut. Nah, kalau sekarang gimana? Contohnya ya tadi, misalnya si A punya utang B 4 juta. Si B punya utang kepada si A sebaliknya ya. Itu katakanlah 1.000 real. Nah, gitu ya. Beda mata uangnya kan, 1.000 real. Maka boleh langsung ditukarkan. Udah, ini kan sama nilainya. Ya udah, berarti kita saling membayar dengan istilahnya itu tanggungan pada masing-masing. Dan setelah disepakati, udah selesai ya, selesai. Oke, selesai. Seperti itu ya. Kan disyaratkan masanya selesai di majelis. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini itu tentang zakat ya. Nah, zakat emas, zakat uang ya. Kemudian emas dan perak. Jadi kita tahu bahwa uang sekarang itu tidak di-backup dengan emas dan perak. Jadi ceritanya zaman dahulu itu mata uang yang dipakai orang di seluruh dunia itu emas dan perak. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, pemuda yang tidur selama lebih dari 900 tahun, itu ketika bangun, mereka bercakap-cakap dan meminta salah satu di antara mereka itu untuk pergi berbelanja. Biwarikikum hadza, dengan uang perak yang ada ini. Jadi kita bayangkan itu sudah ribuan tahun yang lalu, mereka sudah pakai mata uang perak. Kemudian di masa setelahnya, ya kemudian kayak Romawi, ya, kemudian seperti misalnya peradaban di Babilonia yang ada di Yaman, Fuad, Samud dan lain sebagainya, itu mereka sudah menggunakan mata uang emas dan perak. Kemudian ketika Nabi diutus sebagai Rasul, sebelum beliau lahir pun orang-orang di Makkah itu sudah menggunakan emas dan perak. Emasnya dari yang dipakai oleh orang Romawi, peraknya yang dipakai oleh orang Persia. Ya, makanya gambar-gambarnya itu pun juga gambar-gambar mengikuti orang-orang Romawi dan Persia.
nanti setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, ya, masuklah di Bani Umayyah yang ada di Damaskus, barulah pada masa Khalifah Malik bin Marwan, ya, disitulah pertama kali kaum muslim itu mencetak sendiri mata uang dinar dan dirham dengan logo sendiri, ya, logonya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, nanti di situ baru. Nah, sebelumnya mereka pakai uang yang ada di masa itu. Jadi memang sejak dahulu orang itu pakai emas. Kenapa? Karena ini dua logam yang sudah terbukti nilainya itu akan istilahnya itu stabil. Apa arti stabil? Kalau harga makan bahan yang lain naik, mereka pun ikut. Ya, jadi kalau yang lain turun, mereka pun juga ikut. Jadi artinya dia stabil. Dan dia menjadi istilahnya itu alat penyimpan kekayaan. Alat penyimpan kekayaan yang stabil. Artinya kalau seseorang itu menabung untuk suatu keperluan di masa yang akan datang, misalnya nabung dalam bentuk nabung untuk keperluan misalnya mau pergi haji, ya, mungkin rencana hajinya 10 tahun lagi, ya. Atau mau pergi umrohnya kalau umroh sekarang cepat, ya, karena anggap aja misalnya dia merencanakan umroh adalah 2 tahun lagi. Nah, kalau dia nabung itu dia simpan dalam bentuk rupiah, maka uang yang ditabung misalnya keperluan haji sekarang anggap aja berapa, gitu. Saya nggak tahu nih berapa enak sekarang, ya, 60 apa berapa lah. Anggap aja biasanya butuh sampai kemarin sempat naik sampai 90. Cuma nggak tahu nih ya, haji yang terakhir. Anggap aja dia harus butuh 100 juta misalnya. Nah, kalau misalnya sekarang itu 100 juta itu cukup, maka kalau 10 tahun lagi 100 juta itu sudah tidak cukup. Yakin. Kenapa? Karena ya begitulah pengalaman selama ini. Orang-orang tua kita dahulu, kakek-kakek kita dulu kalau cerita pasti akan mungkin bercerita, oh dulu kami naik haji cuman misalnya berapa, ya kan, cuma 5 juta, ya kan, atau 3 juta. Lebih lama lagi pasti akan cerita mungkin cuma berapa, sampai 1 juta. Ya, uang di masa itu cukup. Tapi kalau sekarang tidak cukup. Nah, tapi kalau kemudian di masa itu dia menambah untuk emas, lalu kemudian sekarang baru emasnya dijual, itu akan tetap cukup saja. Mau berangkat kapanpun. Ya itu dia, ya. Karena emas itu menjadi alat penyimpan kekayaan yang nilainya akan tetap dan mencukupi kebutuhan. Nah, singkat cerita setelah Perang Dunia Pertama, ya, sebenarnya di sekitaran tahun itu sudah mulai orang-orang Yahudi itu membuat semacam tempat penitipan logam emas dan perak. Emas lah, ya. Kalau kita baca bukunya, ada bukunya itu The Satanic Finance. Satanic Finance itu tulisannya mantan Direktur Bank Muamalat, Pak Riawan Amin. Ya. Itu bukunya bagus dibaca, ya. Saya rekomendasi lah baca buku itu. Ceritanya ya, banyak orang yang menitipkan emas, orang-orang Yahudi di Eropa lah pada masa itu. Kemudian alasannya ya repot nanti kalau bawa-bawa emas. Kemudian sebagai ganti bahwa kita menitip, dia terbitkan semacam kwitansi penitipan. Ya, mungkin kita sebut juga sertifikat penitipan. Nah, di mana sertifikat itu nanti kalau misalnya dia datang, bisa langsung dikembalikan emas. Seperti itu. Jadi, singkat cerita, sertifikat ini kalau kita pergi ke kota lain, nanti bisa kita tukar lagi dengan emas yang ada di sana. Seperti itu. Nah, awalnya sertifikat itu hanya di sana saja, tapi akhirnya tempat-tempat penyimpanan penitipan emas itu juga menyarankan nanti kalau mau transaksi, sertifikat itu saja transaksikan, ya, sertifikat atau kwitansi itu saja transaksikan. Toh juga kalau siapa yang menerima kwitansi itu nanti boleh datang dan menukarkan dengan emas yang ada tertulis di kwitansi tersebut. Nah, singkat cerita itulah awal akhirnya kemudian kwitansi itu berubah menjadi uang, ya, uang. Nah, nanti setelah Perang Dunia Kedua, ya, Amerika keluar sebagai istilahnya itu yang menguasai,
dan berdirilah IMF. Hanya kemudian diumumkan bahwa mata uang yang menjadi standar itu dolar, di mana kalau di buku itu, kalau saya tidak salah, setiap 30, saya lupa ya, $35 kalau nggak salah, setara dengan 1 troy ounce emas, ya. Kurang lebih 30-an gram. Tapi nanti dikoreksi lagi lah ya kalau baca di buku ini. Nah, akhirnya singkat cerita, seluruh mata uang di dunia ini itu standarnya dolar, dan kalau kemudian kita untuk transaksi dengan negara lain harus kita konversi ke dolar. Nah, nanti dolar yang kita miliki bisa ditukarkan dengan emas. Karena setiap dolar yang dicetak itu ada backup emas. Demikian juga rupiah ya. Jadi rupiah itu awal pertama kali dicetak oleh BNI ya, tahun 1946. Itu setiap rupiah yang dicetak ada backup emasnya awalnya ya. Nah, singkat cerita terjadilah banyak sekali perang dan lain sebagainya. Amerika itu kemudian mencetak uang sudah melebihi daripada cadangan emasnya. Sampai kemudian banyak negara yang melihat, wah ini sudah kondisi bahaya, ya kemudian mereka menukarkan stok-stok dolarnya. Yang paling banyak waktu itu adalah Perancis. Ya. Di buku itu diceritakan menukarkan stok uang kertasnya, lalu kemudian Amerika itu punya kemudian kelimpungan ya. Kenapa? Karena stok emasnya habis untuk menukarkan. Kalau di situ di buku itu ceritakan bahwa sampai Perancis itu mengirim per kontainer kalau nggak salah itu stok dolarnya kertas untuk kemudian ditukar. Hingga akhirnya kemudian di masa Presiden Nixon tahun 1971 ya, nanti dilihat lagi di bukunya kalau salah angkanya. Itu kemudian beliau mengumumkan bahwa mulai pada saat itu semua mata uang dolar tidak lagi di backup dengan emas. Hanya ya udah jadi kayak kertas biasa saja yang bisa tercetak terserah daripada the Fed ya, Amerika. Nah itulah sejarahnya ya. Akhirnya kemudian ya uang kertas sekarang itu tidak lagi di backup. Nah tetapi kemudian dia tetap menjadi alat. Lalu berapa zakat yang harus dikeluarkan kalau kita punya tabungan emas? Maka distandarisasi dengan mata uang yang digunakan masa lalu. Bisa dengan dinar atau dirham. Kalau dinar, maka harus standarnya adalah 20 dinar. Kalau perak dengan 200 dirham, setaranya 595 gram. Nah, ini data lama tahun 2013, hari itu sekitar 14 juta. Maka ketika kita punya tabungan uang rupiah 14 juta dan sudah kita miliki lebih dari 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat harta itu sebesar 2,5% dari tabungan yang kita simpan setelah ada diutang. Oke, Bapak, ini dulu yang disampaikan. Kita ada waktu ya sekitar 10 atau 13 menit untuk diskusi sebelum 6:30. Silahkan Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan aja dulu sampai di sini materinya supaya kita bisa diskusi. Ya, saya buka ininya forum diskusinya mungkin melalui Pak Pakar. Silakan Pak Pakar. Ya, syukur Ustaz ya. Baik Bapak Ibu ya, kita punya waktu lebih kurang 13 menit lagi. Langsung aja yang mau bertanya kami persilakan ya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rinaldi. Kalau emas itu kan memang sudah jelas ya Ustaz ya, di hadisnya memang harus dipisahkan dari barang ribawi ya kalau seandainya mau ditukarkan. Kemudian kalaupun dia disepuh atau dicampur juga harus jelas perbedaannya. Bagaimana dengan gandum ya Ustaz ya? Berapa persen kadar dia kalau dicampur, apakah kategorinya masih barang ribawi Ustaz? Misalnya gandum dicampur menjadi kue yang mayoritas bahan bakunya adalah gandum. Oh gitu ya. Ya. Tadi saya lihat pengecualiannya cuma tentang serah terima aja.
kontan dan Iya. nah, kalau masalah pencampurannya kadarnya berapa persen Ustaz baru dia dikategorikan tidak barang ribawi lagi? Iya, jadi ini sebenarnya seperti ini kembali kepada urf, Pak, ya, kembali kepada kebiasaan. Kapankah sesuatu itu masih disebut gandum dan kapan tidak lagi disebut gandum ketika sudah bercampur dengan yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa persen, mungkin kapan ketika dia sudah tidak dominan lagi, gitu ya. Ketika dia masih menjadi gandum, jadi ya berarti masih sebagai barang ribawi. Nah, kalau gandum itu kan makanan, boleh diperjualbelikan tidak secara kontan, itu sebenarnya ada tambahannya di situ satu lagi ya, sudah kita bahas sebelumnya. Itu yang pertama ada jaminan dalam bentuk agunan, atau yang kedua itu ketika dia sudah saling percaya. Artinya ketika dia mungkin sudah transaksi 2 atau 3 kali dan pembayarannya mungkin lancar, lalu kemudian si penjual itu sudah percaya kepada pembeli. Nah, itu kemudian diperbolehkan untuk kemudian tidak cash. Nah, itu disandarkan kepada surah Al-Baqarah ya. Jadi farihanum makbudo. Jadi harus ada rihan makbudo. Jadi barang yang digadaikan yang bisa diserahkan. Fa'in amina ba'dukum ba'dam. Tetapi apabila kalian itu saling mempercayai, istilahnya kan. Faliwadil lazitu minna aman. Jadi kalau misalnya dia saling percayai, nanti kita cek lagi di ayatnya ya, maka kemudian diperbolehkan untuk tidak pakai barang jaminan seperti itu. Jadi tapi khusus untuk yang makanan, Pak ya, untuk yang makanan, emas dan perak tetap pada tetap kembali kepada hukumnya. Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai gandum sudah menjadi tepung terigu, kalau misalnya dia sudah saling percaya, maka diperbolehkan untuk tidak cash seperti itu. Tapi kalau kemudian ditanya mengenai berapa persen campurannya, itu kembali kepada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat. Di kebiasaan masyarakat masih, apakah itu masih menyebut gandum atau tidak, pada campuran berapa persen seperti itu. Nah gitu Pak, yang bisa kami jawab. Jadi dia maksudnya gini Ustaz tadi, dia dikategorikan sebagai barang ribawi lagi itu kira-kira sampai sebatas mana Ustaz? Dikategorikan tidak termasuk barang ribawi lagi. Biasanya gandum gitu Pak ya, gandum itu bercampur dengan tepung yang lain gitu ya. Nah, mungkin hanya sebagai penyedap, karena kan dibuat kue tepung dia jadi tepung, ya kemudian ditambah penyedap, tinggal di open jadi kue. Mayoritas memang tetap gandum. Oh iya, kalau sudah jadi kue itu berarti sudah jadi produk turunan Pak. Tidak lagi menjadi gandumnya gitu ya. Kan tidak disebut gandum lagi, dia sudah menjadi roti atau kue. Yang dihukumi gandumnya itu adalah di bahan bakunya Pak. Nah gitu ya. Jadi kalau sudah jadi produk jadinya atau turunannya itu tidak lagi disebut sebagai gandum. Oh. Kalau emas gimana Ustaz? Dia dia sudah menjadi produk turunan Ustaz. Apakah bisa juga Ustaz? Kalau emas kan tetap emas Pak. Nah, maksudnya dia dilebur. Sifat emasnya. Dia dilebur. Kalau emas dia meskipun dicampur dengan logam yang lain, dia tetap tidak istilahnya itu emasnya tetap ada di situ kan Pak, tidak berubah sifat dia seperti itu. Iya. Tidak terjadi perubahan secara istilahnya itu terjadi perubahan kimia, tidak. Iya. Jadi kalau emas itu bercampur dengan logam yang lain tidak terjadi perubahan secara kimia. Beda kalau yang terjadi itu hanya perubahan fisika, dalam arti ya komposisi saja yang kemudian menyatu gitu.
yang ketika ditambahkan misalnya dengan air raksa itu akan terpisah lagi, atau dipanaskan dengan panas tertentu akan terpisah lagi. Nah, beda kalau gandum menjadi roti, itu sudah terjadi perubahan kimia, artinya ya tidak bisa lagi dikembalikan ke semula. Nah, sehingga memang sudah bukan gandum lagi namanya kalau sudah jadi roti atau produk makanan yang lain. Beda dengan logam tadi, Pak. Nah, gitu. Secara sifat ya, secara ininya. Kalau kita bicara perubahan fisika dan perubahan kimianya. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke. Berarti Ustaz menyambung dari Pak Renaldi, berarti kalau untuk gandum tuh kalau dia udah berubah menjadi roti, berarti nggak lagi ditakar saja, udah lain apa? Tidak, sudah berubah jadi biskuit. Biskuit itu kan bahannya gandum. Oke. Tapi kalau emas tetap emas, Ustaz nggak bisa lagi di ini Ustaz ya. Walaupun dia bercampur tetap dibilang ini Ustaz ya, masih ada kadar emas Ustaz ya. Iya, betul. Okay. Itu tetap disebut emas gitu. Siap. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan ya. Silakan. Kemarin itu Pak Matondan ada yang... Oh ya, Pak Matondan ya? Apa kemarin ya? Kayak mau nanya ya, Pak Matondan. Ada yang tanggung kemarin Pak Matondan itu. Mana Pak Matondan? Pak Matondan, apa yang Bapak mau tanya Pak kemarin, Pak? Silakan Pak Matondan. Iya, ya Pak. Iya, kemarin Bapak mau bertanya kayaknya. Lupa. Gak apa-apa, pokoknya gimana pun kita buka lagi lah yang masalah masyarakat kita besok gimana pun kita buka tanya jawab lagi. Ada yang lain? Atau Pak Renaldi lagi mau bertanya sekarang Pak Renaldi? Jadi intinya kalau kita mau beli emas itu secara dicicil nggak boleh Ustaz ya? Iya, secara dicicil tidak boleh Pak. Ini pendapat yang saya ngikuti ya Pak. Karena memang terus terang kalau kita baca di internet ada yang disebut ya di Indonesia sih anggota Dewan Syariah ya. Iya. Itu berpendapat bahwa ketika kita beli emas itu bisa kita anggap sebagai membeli barang. Jadi tidak lagi membeli barang ribawi, saya seperti barang yang lain. Karena tidak lagi menjadi alasan itu tidak lagi menjadi seperti sifat di masa Nabi, alat tukar dan lain sebagainya. Itu pendapat beliau ya, seperti itu. Tapi dari dasar itulah kemudian turunlah hukum gadek emas gitu ya. Produk-produk turunannya Pak gitu ya. Produk-produk turunannya seperti gadek emas dan lain sebagainya. Itu salah satunya disandarkan pada pendapat seperti itu. Meskipun kita sudah bahas ya kan bahwa dalam hadis Nabi itu disebutkan itu adalah ainnya. Ain itu maksudnya bendanya, emasnya itu. Jadi di masa dahulu emas itu disifati baik sebagai mata uang maupun sebagai istilahnya itu logam batangan. Jadi ainuhu wa tibruhu. Jadi ainnya sendiri maupun istilahnya itu aduan logamnya mau dicampur dengan macam-macam kan. Emas itu bisa ditambahkan berbagai macam logam untuk kemudian dibentuk-bentuk ataupun menjadi logam mata uang. Nah, ternyata semuanya disifati oleh Nabi itu tetap sebagai barang ribawi, di mana ketika ditransaksikan itu harus cash, seperti itu. Nah, saya mengambil pendapat yang ini, pendapat yang tidak memperbolehkan. Kalau kemudian ada yang sekarang ini tuh muncul namanya gadek emas dan lain sebagainya, dengan menyandarkan pendapat ke situ. Nah itu saya jawab itu berarti mereka menyandarkan pada situ. Allah alam. Saya secara pribadi saya mengambil pendapat yang tetap menyifati itu sebagai barang ribawi. Nah gitu Pak.
Assalamualaikum Ustaz, masih bisa Ustaz? Salam. Boleh Pak, boleh. Satu lagi Pak ya. Iya. Gini Ustaz, simpel aja. Kalau kita membeli emas itu, tapi kita membeli emas itu ke toko emas, Iya. tapi kita nggak langsung berada di toko emas dulu. Jadi kita masih membeli, tapi emas itu nanti kita simpan di toko emas itu. Jadi, sudah selesai Pak transaksinya gitu? Udah ada selesai. Jadi kita beli emas, tapi emasnya kita simpan di toko emas itu. Iya. Nah mungkin kita ada sebab-sebab lain ya, jadi keamanan kita simpan. Iya. Nah pada suatu saat emasnya juga kalau misalnya mau nambah, misalnya emas ini mau ditambahin, dia akan bisa melakukan transaksi itu, dia tambah, dan kita nggak langsung berhadapan dengan orangnya, kita dari jauh aja by phone aja. Oh iya, saya nambah lagi emas saya yang kemarin 5 emas, misalnya saya jadikan 10 emas. Berapa harga sekarang? Itu kita bayar, emasnya tetap di toko emas itu. Nah ini apakah termasuk majelis juga? Udah di dalam majelis juga emas itu? Iya, jadi yang pertama ketika transaksi itu sudah selesai, berarti emasnya kita titip di toko emas Pak, gitu ya? Iya, Nah, itu sama dengan kita menyewakan safe deposit box di bank, misalnya seperti itu. Jadi kita ada, anggap aja biaya penyimpanan, ya. Sewa biaya ongkos penyimpanan, karena dia menyimpannya. Kita bayar berapalah per bulan seperti itu. Nah kemudian satu ketika kita mau beli lagi ya, mau menambahkannya, maka hukumnya boleh saja kita tambahkan berapapun, termasuk jual ke dia juga boleh, jual ke dia juga boleh. Tapi itu tadi ketika jualnya itu harus cash dan hadir di majelis itu Pak. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa hadir? Maka boleh kita mengutus wakil Pak. Ya, jadi itu caranya. Jadi sampai sekarang itu memang itu, kalau kita tidak hadir by phone saja itu kan sama dengan online gitu ya. Iya, apa bedanya kita dengan penjual di Jakarta? Nah, caranya itu kalau kita tidak bisa hadir dengan mengutus perwakilan. Jadi ada orang lain yang kita mewakili diri kita untuk kemudian membelinya di situ, Pak. Nah, seperti itu. Untuk kemudian menambahkannya. Kalau setelah kita beli, lalu kita titip lagi di situ, hukumnya boleh juga. Seperti itu. Iya. Oh gitu. Ya ini kadang berlanjut transaksi Ustaz. Nanti yang penjual emas juga, nanti seandainya mau dijual dan harga emas lagi naik, akan saya jualkan, saya infokan harga jualnya segini. Jadi mungkin kita dapat keuntungan dari jual emas itu. Tapi tetap online. Nah, melalui by phone aja gitu. Ini biasanya kelanjutan transaksinya gitu Ustaz. Apakah ini tetap dalam majelis atau kita? Jadi yang pertama begini Pak, itu ada pembahasan ulama tentang itu. Itu ada yang membuat mekanisme seperti itu, saya lihat di online, di online ya saya lihat. Nah ini yang pertama, kita harus ada di situ untuk melihat wujud emas. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita yakin bahwa memang dia memiliki stok emas. Jadi tidak boleh istilah emas itu hanya dijadikan sebagai komoditi saja yang kalau ditanya mana emasnya ya ada, cuma dia bilang ada saja. Jadi emas yang mana yang kita beli itu harus jelas. Kemudian emas yang itulah yang kemudian dia simpan. Jadi wujud fisiknya itu ada. Tidak boleh dia cuma bilang, oh Anda sudah menabung emas sekian, karena dia toko emas, oh banyak kok emas saya di sini yang bisa mewakili. Tidak boleh Pak, seperti itu. Kenapa? Itu berarti jual beli pada barang yang belum jelas. Nah, dan sementara syarat jual beli itu kan harus jelas barangnya yang mana. Nah, jadi ketika dia jual beli emasnya, dia harus menetapkan emas yang ini di antara sekian batang emas yang ada di toko ini. Nah, seperti itu Pak. Nah, yang seperti Bapak sampaikan itu banyak yang melakukan, tetapi dia tidak menetapkan emasnya yang mana. Ini kalau seperti ini bisa tidak terpenuhi syarat-syarat dari jual beli. Seperti itu Pak. Jadi makanya kita perlu datang ke situ atau mengutus wakil untuk menentukan emas yang mana yang ada di stok tokonya itu menjadi milik kita.
Nah, setelah itu ditetapkan emas yang ini, ya ini barangnya yang ini, dan kita bayar, barulah itu disimpan sama dia ya di safe deposit box-nya. Nah, seperti itu. Nah, gitu, Pak. Nah, termasuk nanti ketika mau ditambah. Jadi intinya harus dibuat akad-akad terpisah, Pak. Akad-akad terpisah. Nah, gitu. Iya, Itu nanti jangan sampai tidak terpenuhi syarat-syarat jual belinya, Pak. Jadi si penjual juga kita harus tanya, ini betul nggak ini barang emas yang mana yang dia pilih dan itu yang dia simpankan milik kita. Jangan sampai dia cuma buat asumsi-asumsi ya kan. Jadi karena dia punya banyak stok emas di tokonya, dia bilang, oh Anda beli 5 gram. Pokoknya 5 gram yang mana aja saja mewakili, berarti saya punya stok 5 gram. Nah, itu tidak boleh jual beli seperti itu. Berarti jual beli pada barang yang tidak jelas. Jadi ketika kita jual beli dengan dia emas, oke, yang 5 gram atau 10 gram, dia harus ambil 10 gram salah satu daripada stok emas yang dia miliki, berapa karat sesuai dengan yang kita beli, itu kemudian dia pisahkan tempatnya dari stok jualannya, dia simpan tersendiri. Nah, gitu. Jadi tidak boleh hanya dibuat asumsi ya, seolah-olah kita menyimpan gitu lah. Nah, gitu. Iya. Nah, itu yang Bapak pastikan dulu gitu ya. Nah, itu terjadi nggak? Seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi memang harus keberadaan kita di tempat jual beli secara fisik nggak? Melihat barangnya, Pak. Iya. Ya, atau kalau Bapak tidak sempat hadir bisa terus wakil ya kan. Diwakilkan Ustaz. Ya, istri atau siapa keluarga yang kemudian melihat barangnya, ini loh barangnya, ini loh yang ditransaksikan. Ya. Ya, Ustaz, syukur Ustaz. Ya, afan Pak. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu pembahasan kita. Soalnya kita lanjutkan di pekan depan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, saya izin duluan ya. Ya Ustaz. Baik ya Bapak Ibu-Ibu, jadi yang punya pertanyaan disimpan dulu. Insya Allah kita sambung Jumat depan lah ya, tentang perak dan dirham dan keduanya ya. Baik ya, semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarukan dari Allah ya. Yang punya utang-utang semoga cepat lunas, yang masih sakit keluarga semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarukan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk bahan yang pagi ini itu sudah saya kirim ya ke grup ya. Silakan dibuka-buka, nanti insya Allah Jumat depan kita tanya lagi sama Ustaz ya. Oh iya, syukuran Pak. Sudah saya kirim di grup ya. Oh iya. Dia begini apa?